Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Di pagi yang indah, langit cerah, ku panggil namamu Tuhan.
aku, tentram jiwaku, sukacita hatiku, damai hidupku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku. Tanpamu ya Tuhan, semuanya tak berarti dalam hidupku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku. Tanpamu ya Tuhan, semuanya tak berarti dalam hidupku. Tanpamu ya Tuhan, semuanya tak berarti dalam hidupku. Dalam hidupku, dalam hidupku, dalam for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good.
of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. The trouble keep around my heart when I'm late. I'm on our way. Hold me, please grant me the blessing. I feel so empty, alone. Like morning stars are sky of the light. Na 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 na. I know just hold me her to the glory praise, 'cause you leave your eyes, saw me the harbor land, oh Lord. By your presence sees, I believe you met my need. By the human need, by the history, you are really God. I know just hold the earth to adore and praise, 'cause you are. Leave your eyes, show me the humble land, oh Lord. By your presence is, I believe you met my need. By the human need, by the history, you are really God. Oh, 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 oh. I know just hold the earth to adore and praise, 'cause you are. Leave your eyes, show me the harbor land, oh Lord. By your presence, I believe you met mine. By the human need, by the history, you are really God. By the human need, by the history, you are really God. You are really God. You are really God.
Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
There's only one thing that I long for when I reach my home on high, to see my Jesus in His glory and to reign with Him on high. I'll be so glad to see my Father who has gone on to that land. Oh, but I long to see my Jesus and by His side to stand. Without a father, without a mother, I'll have to make this journey by myself. Oh, sometimes so very heartaches in so many sorrows. I have known, but I know my Lord will all me to that mansion in the sky, and I shall reign with Him forever in the sweet home by and by, by and by. So many times my heavy burden had borne into my knees, but then I prayed, oh blessed Jesus, won't you help me if you please? And He would hasten to my rescue. I know Lord, have to cry, so I'll keep my Savior with me on my journey to the sky. Without a father, I'll have to make this journey by myself. Oh, sometimes so many journey to the sky. Penuh curahan yang selalu memberi jawaban di saat ku tak berdaya untuk miliki seberkas harapan. Ketika ku sadari ternyata memang ku telah salah melangkah, mempedulikan
Firman-Mu penuh curahan yang selalu memberi jawaban di saat ku tak berdaya untuk miliki berkas harapan. Ketika ku sadari ternyata memang ku telah salah melangkah, ku andalkan kehendak diriku tanpa mempedulikan kehendak-Mu ya Bapa di surga. Ubahlah hidup ini ya Tuhan, cerahkan mata hatiku yang gelap, agar ku dapat menempatkan kehendak-Mu sajalah. Dalam hidup ini, ubahlah hidup ini ya Tuhan, cerahkan mata hatiku yang gelap, agar ku dapat menempatkan kehendak-Mu sajalah. Dalam hidup ini, dalam hidup ini, dalam hidup ini, dalam hidup ini. Pergumulan hatiku terasa bimbang, penuh kekhawatiran kan hari esok yang belum ada kepastian. Firman Tuhan memberiku kekuatan. Jangan kau khawatir, kan hari esok aku besertamu. Sedangkan burung di udara tetap dipeliharanya, apalagi
memberiku kekuatan. Jangan kau khawatirkan hari esok, aku besertamu. Sedangkan burung di udara tetap dipeliharanya, apalagi kita manusia, insan ciptaan Tuhan yang termulia. Sedangkan burung di udara tetap dipeliharanya, apalagi kita manusia, insan ciptaan Tuhan yang termulia. Ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu.
kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini, Minggu 6 November 2022, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian jam 9 saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filim Diti, dan kebaktian jam 9 di Gereja Zaman Kasih akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huai dengan panduan tata kebaktian minggu pertama. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. 3. Rencana pemberkatan nikah. Pada tanggal 10 November 2022 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Jeki Roni Saya dan Tirsa Donika Valermuri. Keduanya beralamat di Bentas. Dan pada tanggal 15 November 2022 juga akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Bonifacius Helwen beralamat di Masohi dan Cynthia Cornelia Leasa beralamat di Urimeseng. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada Badan Pelayan Jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 4. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat dan Panitia Pembangunan Gedung Gereja di sektor Teratai telah menerima sumbangan-sumbangan sebagai berikut. Dari keluarga Graciano W. Lailosa di Kudamati berupa uang sebesar 1 juta rupiah, dan dari keluarga Jesse Hers berupa uang sebesar 5.760.000 rupiah. Atas pemberian sumbangan-sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat dan Panitia mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 5. Nyanyian persiapan kebaktian 2 Sahabat Lama nomor 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kekasih jiwa, dekatlah muhalis kami Yesus. Kekasih jiwa, dekatlah muhalis kami Yesus. Sabar tanggungannya dipanggil oleh Yesus. Baiklah menyanyilah puji Yesus Tuhannya. Boleh engkau pun menyembah kekasihku Yesus. Dosamu dihapuskannya, ditanggung oleh Yesus. Dosamu dihapuskannya, ditanggung oleh Yesus.
Shalom Bapak Ibu. Mari kita mulai. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Nats pembimbing Matius 25 ayatnya yang ke-40 yang berbunyi, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mari jemaat kita angkat pujian Dua Sahabat Lama 15 baitnya yang kedua. Aku lipat lutut Tuhan. Aku lipat lutut Tuhan sambil beriman. Aku tahu kau sempat tolong jika kau kenal. Tuhan Yesus dalam sakitku, aku harap Engkau tolong turut nikmatmu. Peluata sektor Bakung disilahkan untuk memuji Tuhan.
seperti ini, terasa bahagia di hati, karena Yesus selalu ada di dalam hati. Harapan umat manusia di dalam tangan yang kuasa Bapa Surgawi yang memberi nafas kehidupan ini. Apapun yang akan terus terjadi di dalam kehidupan ini, itulah kehendak Ilahi, agar kami menyadari arti kehidupan ini. Walaupun tantangan terus berganti, selalu datang dan menghampiri, biarkanlah Tuhan mengatasi, agar janji Tuhan akan digenapi. Harapan umat manusia di dalam tangan yang kuasa Bapa Surgawi yang memberi nafas kehidupan ini. Apapun yang akan terus terjadi di dalam kehidupan ini, itulah kehendak Ilahi, agar kami menyadari arti kehidupan ini. Walaupun tantangan terus berganti, selalu datang dan menghampiri, biarkanlah Tuhan mengatasi, agar janji Tuhan akan digenapi. Apapun yang akan terus terjadi di dalam kehidupan ini, itulah kehendak Ilahi, agar kami menyadari arti kehidupan ini. Walaupun tantangan
diberkati puji-pujian ibu-ibu. Jemaat kekasih Kristus, kita ada di dalam pengakuan dosa. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri, kami sendiri dibandingkan tunduk pada kehendak-Mu. Kami bisa menyakiti hati sesama kami, bahkan bertindak semena-mena bagi ciptaan-Mu yang lain. Ampunilah kami dan kasihanilah kami ya Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian dari nyanyian GPM nomor 55, bait yang pertama, Tuhan kasihani. Kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Kita ada dalam berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Untuk petunjuk hidup baru, beta jemput sama-sama bangkit berdiri. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru di dalam hidup saudara-saudara. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman itu, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Sama-sama kita angkat pujian dari nyanyian Doa Sahabat Lama nomor 164, Pengasihan Allah. Oh Tuhan, Engkau tuntut cinta kasih-Ku segenap hidupku Ku persembahkan dan mengiring Kau tetap, karena hilang
Bapak Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran Tuhan dalam kebaktian minggu pagi ini yang terbaca dalam kitab Matius 25 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami bagian Alkitab yang akan dibacakan, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu dapat kami pahami dan laksanakan dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengar apa kata firman Tuhan bagi kami di saat ini. Amin. Jemaat, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Matius 25 ayatnya yang ke-31 sampai 46 yang dibawa perikop penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menetapkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku minum. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus kami memberi Engkau minum? Bila mana kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian?" Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, "Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara semua, Shalom.
Kita bersyukur bahwa kita sudah ada di tanggal 6 November. Itu berarti Tuhan masih tetap menjaga Bapak Ibu dan Beta dalam menjalani hidup ini. Dan ketika kita menjalani hidup ini, tadi lagu dari ibu-ibu peluata sektor Bakung katakan begini. Bagaimana kalau kita mau memahami kehendak ilahi dalam hidup ini? Sangat gampang Bapak Ibu memahaminya. Kita menyadari akan hidup kita. Untuk bagaimana melihat janji Allah terbukti di dalam kehidupan kita setiap saat, mari kita menyadari akan hidup yang kita jalani setiap saat. Sebab ketika kita tidak menyadari kehidupan kita ini, maka firman Tuhan hari ini Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46 katakan akan ada penghakiman terakhir. Penghakiman yang Allah berikan kepada setiap orang pada akhir zaman. Penghakiman yang benar-benar terjadi tanpa ada negosiasi dengan Yesus sebagai hakim yang datang ke dalam dunia untuk kedua kalinya. Dan penghakiman terakhir di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara semua sudah disampaikan oleh Yesus di dalam pengajarannya, dan salah satunya adalah bagaimana semua orang mempersiapkan diri untuk kedatangan yang kedua kalinya. Kalau kita membaca firman Tuhan ayatnya yang ke-31 sangat jelas bagaimana tanda Yesus datang ke dalam dunia untuk kedua kalinya. Yesus katakan kepada para murid, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi, kemuliaan Yesus akan diiringi dengan datangnya para malaikat dari sorga, seperti yang tercatat di dalam Alkitab. Dan kehadiran Anak Manusia yaitu Yesus Kristus akan duduk dan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Dan ketika Yesus duduk di atas takhta kemuliaannya Bapak Ibu, Yesus akan membagi di dalam dua kelompok. Bacaan Alkitab dikatakan kelompok domba dan kelompok kambing. Domba nanti akan ada di sebelah kanan. Sementara untuk kelompok kambing ada di sebelah kiri. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tradisi orang Israel pada zaman dulu dan bagi kita saat ini juga, kalau biasanya bagian kanan itu kita anggap posisi yang baik. Tidak pernah kita makan dengan tangan kiri. Kita kalau mau makan, sebagian besar kita makan dengan tangan kanan. Mohon maaf bagi yang sering melakukan aktivitas lebih banyak dengan tangan kiri. Tetapi sebagian orang, sebagian besar kita melakukan aktivitas dengan tangan kanan. Dan tradisi orang Israel pada zaman itu bahkan sampai saat ini yang namanya posisi yang baik itu ada di sebelah kanan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa Yesus memberikan perumpamaan? Mengapa Yesus dalam pengajarannya dia memberikan kelompok kambing dan kelompok domba? Kalau di Israel kambing dan domba itu hampir-hampir sama miripnya Bapak Ibu. Hampir sama. Dia punya bulunya hampir-hampir sama. Bentuknya hampir-hampir sama. Tetapi Bapak Ibu kelebihannya
domba itu memiliki nilai dan harga yang lebih tinggi dari kambing. Lalu yang berikut Bapak Ibu Saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi, ketika malam hari dalam suasana yang dingin sekalipun, domba itu dia masih bisa bertahan dengan suhu kedinginan. Tetapi kambing dia tidak bisa. Itu berarti kita sebagai orang yang percaya, yang kita imani bahwa kita adalah orang-orang yang nanti akan ada di kelompok domba. Mari kita juga tetap ada dan bisa bertahan di dalam menghadapi berbagai tantangan pergumulan ini. Kita harus menunjukkan kualitas iman kita. Apakah kita berharga seperti satu ekor domba ataukah tidak? Berbicara tentang berharga di mata Tuhan, memiliki kualitas iman yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Yesus katakan, marilah kita melakukan apa yang Yesus ajarkan sesuai dengan ajarannya di dalam ayatnya yang ke-35. Mari Bapak Ibu kita lihat sama-sama ayat 35. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Yesus mau katakan kepada Bapak Ibu dan saya, memiliki kualitas iman, memiliki kehidupan rohani yang benar, mari lakukanlah apa yang Yesus ajarkan. Peduli dengan setiap orang. Yesus bilang lakukan salah satu dari ini saja Bapak Ibu sudah luar biasa. Apalagi semua kita lakukan. Kita punya tema sentral dari Gereja Protestan Maluku, hidup saling melayani. Melayani bukan saja Bapak Ibu kita menyanyi, melayani lebih sungguh. Tetapi mari kita wujud nyatakan apa itu melayani di dalam hidup kita. Kita harus memberlakukan apa yang Yesus mau bilang untuk kita adalah saling peduli dengan sesama manusia. Dan peduli kepada manusia, orang-orang yang hina adalah bagian dari anak-anak Tuhan. Orang-orang yang terpanggil untuk tetap menjalankan apa yang Yesus kehendaki. Hidup saling melayani adalah hidup yang saling peduli. Hidup yang melayani adalah hidup yang peduli kepada orang-orang yang hina. Kita percaya Bapak Ibu keton semua yang hadir sini, keton tetap ada di dalam kepedulian melayani untuk orang-orang yang paling hina. Hidup melayani adalah hidup menolong orang-orang yang miskin. Memberi tumpangan kepada orang-orang yang ada di dalam kesusahan, dalam penderitaan. Hidup yang melayani adalah hidup yang peduli dengan orang yang merasa sakit. Sakit bukan saja sakit di rumah sakit secara fisik, tetapi secara jiwa pun juga kita harus peduli dengan mereka, Bapak Ibu. Itulah ciri orang yang mau melayani, yang ingin hidup pada saat penghakiman terakhir. Kita ada di dalam kelompok yang dikatakan oleh Yesus adalah kelompok domba. Tadi lagu bilang, mari kita menyadari arti hidup ini. Hidup ini bukan sebatas Bapak Ibu dan saya makan lalu selesai. Hidup ini bukan sebatas Bapak Ibu dan saya kerja, mengumpulkan harta, mengumpulkan uang yang banyak.
Tetapi hidup ini kita harus lakukan sesuatu yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup ini hanya sementara. Ada lagu bilang Bapak Ibu toh, hidup ini hanyalah sementara. Sementara ini mari kita pergunakan. Jangan sampai pada saat penghakiman terakhir kita akan bersoal jawab dengan Yesus sebagai hakim. Di manakah kami melihat Engkau susah, Yesus? Padahal kami tidak hidup bersama-sama dengan Engkau, melihat Engkau ada bersama-sama dengan mata kepala kami. Tetapi kami hanya melihat dengan hati. Bagaimana saya mau melayani Engkau, Yesus? Saya tidak pernah melihat Engkau sakit. Karena ketika saya sakit, saya minta Yesus tolong saya dalam sakitku. Aku harap Engkau tolong turut nikmat-Mu. Lagu tadi Bapak Ibu. Yesus, saya tidak pernah melihat Engkau ada di penjara. Karena Engkau tidak pernah korupsi. Karena Engkau tidak pernah melakukan kejahatan, Yesus. Jangan sampai hal itu ada. Kalau sampai hal itu terjadi, Bapak Ibu, Yesus akan katakan, enyalah engkau dari hadapanku. Kalau sampai Yesus katakan enyalah Bapak Ibu, itu sudah tidak ada lagi pengampunan. Yesus bilang, kalau engkau mau melayani aku, layanilah orang-orang yang hina ini. Ketika aku ada di rumah sakit, datanglah, lawatlah aku. Kunjungilah mereka yang ada dalam penderitaan. Ketika ada orang lapar, mari kita memberikan bantuan. Yang Bapak Ibu deng beta mau kasih bantuan, katong pilih-pilih. Tuhan tahu Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu deng beta kasih untuk orang. Jangan katong lihat dengan mata kiri, lalu mata kanan tutup. Tetapi mari kita buka mata kita, hati kita, lalu kita layani Tuhan. Karena hidup melayani itu sangat indah dan luar biasa. Beta percaya Bapak Ibu deng beta, ketika ketong ada dalam memberikan bantuan, kita peduli dengan sesama. Pasti Bapak Ibu setelah orang itu pergi atau kita pergi meninggalkan mereka, pasti di dalam hati Bapak Ibu deng beta ada sukacita. Amin Bapak Ibu? Amin, pasti ada sukacita. Pasti yang kita bilang dangke Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini berkat yang Tuhan berikan saya sisipkan, saya berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu yang Yesus ajarkan kepada Bapak Ibu dan saya. Mari memasuki minggu yang baru ini Bapak Ibu. Kita harus bisa menanamkan yang namanya kebaikan di dalam hidup ini. Menanamkan kebaikan dibarengi dengan cinta kasih itu luar biasa. Ini yang Yesus mau bilang untuk Bapak Ibu dalam ketumpung hidup setiap saat. Tanamkanlah kebaikan dan dibarengi dengan cinta kasih. Hidup saling memberi dari apa yang ada pada Bapak Ibu dan saya. Kita memberi dengan sukacita, dengan tulus hati. Tuhan akan memberikan berlipat ganda dari apa yang Bapak Ibu dan saya berikan. Bantulah orang-orang yang ada di dalam kondisi yang memprihatinkan. Jangan ketong bantu yang jauh-jauh Bapak Ibu dulu. Mari kita bantu yang ada di sekitar kita. Lihat apakah ada kita punya saudara-saudara yang sudah hidup menikmati berkat sama dengan kita. Mari Bapak Ibu, Tuhan bilang kita layani orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau memang semua sudah menikmati berkat itu, baru kita keluar lagi ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi.
Itu amanat ya Bapak Ibu ya. Beritakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Mari Bapak Ibu, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Hindarilah Bapak Ibu, saudara semua berbuat baik atau peduli karena kita ingin sesuatu dari orang itu. Hindarilah itu Bapak Ibu. Ketong kasih dan tangan kanan, ketong harap nanti tangan kiri besok-besok tarimalai. Hindarilah perbuatan-perbuatan seperti itu. Lakukanlah apa yang Yesus ajarkan. Taburkanlah kebaikan di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menaburkan kebaikan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada sesama kita Bapak Ibu, kita akan diberkati. Dan firman Tuhan di ayatnya yang terakhir 46 dari bacaan kita akan mengalami yang namanya kehidupan kekal. Bukan siksaan yang kekal. Ayat 46 itu Bapak Ibu, ada dua pilihan. Mau hidup kekal, lakukan apa yang Yesus inginkan. Tetapi kalau tidak Bapak Ibu, kita akan mengalami siksaan yang kekal. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, pedulilah dengan sesama. Karena ketika kita peduli dengan sesama Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu saja yang menikmati berkat, tetapi janji Tuhan, seisi rumahmu dan keturunanmu akan diberkati. Ingat janji Tuhan untuk Raja Daud. Saat dia peduli dengan rumah Tuhan, dia peduli untuk bagaimana umat itu tidak beribadah di tenda-tenda, di kemah suci. Dia bangun, punya kerinduan untuk bangun bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena dia punya dosa banyak. Baru punya kerinduan saja Bapak Ibu, Tuhan bilang untuk Nabi Nathan, bukan kamu saja Daud yang dapat berkat, seisi rumahmu, keturunanmu, takhtamu tidak akan tergoyahkan. Itu yang Yesus kehendaki. Peduli dengan setiap orang. Daud ingin supaya semua orang datang berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan. Selesai itu keluar, lakukanlah apa yang Tuhan Allah kehendaki. Mungkin Bapak Ibu di jemaat, di sektor-sektor sudah ada dalam perkunjungan jemaat. Kami minta dukungan doa dari jemaat. Tanpa dukungan doa dari Bapak Ibu, tanpa dukungan dana dari Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu punya perhatian untuk Tuhan lewat pembangunan gedung gereja, kasih karunia yang mari kita gumuli tanggal 18 Desember ini akan diresmikan. Kalau tanpa ada kepedulian Bapak Ibu, tidak akan pernah gereja ini selesai. Itu saya mau bilang. Tetapi Bapak Ibu dan saya majelis jemaat, semua orang ketika kita bersatu hati, kita menyembah Tuhan, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Percaya Bapak Ibu, amin. Tanggal 18 Desember kita akan resmi gereja. Amin Bapak Ibu. Mari, kalau Bapak Ibu sudah mengaminkan itu, apa yang Bapak Ibu mau buat? Kita mau bilang Bapak Ibu, tinggal beberapa hari lagi gereja ini selesai. Tuhan pun tangan ini masih tak buka memberkati Bapak Ibu di dalam jemaat ini. Kita mau bilang Bapak Ibu, 2 gereja Tuhan izinkan. Itu berarti Tuhan pun tangan sementara terbuka untuk jemaat Peniel ini. Ada di dalam kepedulian untuk pelayanan. Khususnya 2 rumah Tuhan ini. Jangan sampai waktunya selesai, baru Bapak Ibu dan Beta bilang, aduh sudah terlambat. Tinggal menghitung hari. Mari Bapak Ibu, katong sama-sama punya spirit. Katong sama-sama punya kesepakatan, kita minta dari Tuhan. Tuhan tolong, bantu kami.
Karena ini adalah berkat yang Tuhan izinkan untuk Bapak Ibu. Berikan untuk Tuhan. Bapak Ibu bayangkan. Di dunia ini saja antum kasih kesempatan for beta dan Bapak Ibu ada dalam pembangunan. Bangun antua rumah, bangun Tuhan rumah. Apalagi di sorga. Di sorga kau saya perlu bangun lagi. Yesus bilang apa Bapak Ibu? Aku akan pergi dan menyediakan tempat bagimu. Tuhan siapkan Bapak Ibu dan beta rumah. Tinggal saja Bapak Ibu dan beta pun hati mau bangun untuk rumah di dunia keseng. Kalau saya bangun selamat tinggal. Tapi kalau bangun janji Tuhan. Berkat itu sekali lagi saya ulang. Untuk Bapak Ibu, seisi keluarga dan keturunan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ukulele Bakung Kids dipersilakan untuk memuji Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati anak-anak dari sektor Bakung. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya persilahkan berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Vokal grup Pemuda Bakung disilahkan untuk memuji Tuhan. Lord, give me the light like the sun shining in my heart. Oh Lord, give me the strength to stand alone again on my way. 'Cause I can see no future in the sky. I can't make out, Lord, which way to go. I'm only feeling low. Show me the way.
Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang telah memelihara dan memberikan berkat kehidupan bagi kita. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyi dari nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 107 ayatnya yang pertama dan seterusnya. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma rasa, sekarang pun iman. Dulu pemberian, sekarang yang memberi. Dulu kesembuhan, sekarang Al-Kahfi. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Ayatnya yang kedua, dulu berusaha, sekarang bersenang. Dulu berkembara, sekarang iringkan. Dulu berusaha, sekarang bersenang. Dulu berkembara, sekarang iringkan. Dulu aku pegang, sekarang Tuhanku. Dulu takut, sekarang berteguh. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup. Ayatnya yang ketiga, dulu ku bekerja, sekarang kerjanya. Dulu ku terikat, sekarang bebaslah. Dulu ku bekerja, sekarang kerjanya. Dulu ku terikat, sekarang bebaslah. Dulunya sendiri, sekarang maksudnya. Dulu tak berani, sekarang luaslah. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tangan. Ayatnya yang keempat, dulu tanya-tanya, sekarang pujilah. Dulu tanya-tanya, sekarang pujilah. Dulu cari hormat, sekarang beri rendah. Dulu aku tolong, sekarang ialah. Dulu turun biasa, sekarang bebaslah. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup Ayatnya yang dalam kelima, dulu tangan. ku berharap, sekarang tentulah. Dulu ku berharap, sekarang tentulah. Dulu ku mengantuk, sekarang lengkaplah. Dulu suka mati, sekarang nantilah. Dulu pengeluhan, sekarang soraklah. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup
cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma rasa, sekarang pun iman. Dulu pemberian, sekarang yang memberi. Dulu kesembuhan, sekarang Al-Kafir. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tangan. Yang kedua, dulu berusaha, sekarang bersenang. Dulu bergembara, sekarang diringkan. Dulu berusaha, sekarang bersenang. Dulu bergembara, sekarang iringkan. Dulu aku pegang, sekarang Tuhanku. Dulu takut, sekarang berteguh. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tangan. Ayatnya yang ketiga, dulu ku bekerja, sekarang kerjanya. Dulu ku terikat, sekarang bebaslah. Dulu ku bekerja, sekarang kerjanya. Dulu ku terikat, sekarang bebaslah. Dulu niat sendiri, sekarang maksudnya. Dulu tak berani, sekarang luaslah. Tuhanku serahkan Diundang berdiri. hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Vokal grup Anbers dipersilakan untuk memuji Tuhan.
kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati puji-pujian vokal grup Anbers. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu di anak tangga yang ke-6 di bulan November ini. Kami diberikan kekuatan dan kemampuan, bahkan kami bersyukur atas nafas kehidupan yang Tuhan Allah berikan bagi kami. Dan di hari ini Tuhan, kami angkat syukur kepada Tuhan lewat seluruh kehidupan kami. Mari Tuhan berkatilah kami semua umat-Mu yang beribadah di saat ini.
supaya dengan berkat yang Tuhan Allah berikan kepada kami tetap mendapatkan kekuatan dan kemampuan untuk terus melayani Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Ajarilah kami Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di sepanjang kehidupan kami. Sebab ketika penghakiman terakhir datang, kami rindu untuk ada di dalam kelompok domba Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kuatkanlah iman kami, mampukanlah kami untuk tetap menjalankan amanat yang Bapa berikan kepada kami di dalam kehidupan ini. Mari Tuhan, kami berdoa minta kekuatan Tuhan bagi kami semua untuk ada di dalam pergumulan-pergumulan hidup keluarga-keluarga kami. Kami berdoa minta Tuhan jaga anak-anak kami sebagai orang tua, sebagai opa dan oma. Tuhan jaga keluarga kami dengan kuasa Roh Tuhan yang kudus, supaya keluarga-keluarga kami tetap dilindungi Tuhan. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka, dalam perjuangan untuk mencari-cari pekerjaan, ya Allah, Tuhan senantiasa ada memberkati anak-anak kami dalam setiap perjuangan pendidikan, bahkan mencari-cari pekerjaan. Kami juga berdoa minta Tuhan juga mau memberkati akan kehidupan saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada dalam penderitaan sakit. Tuhan, kiranya Engkau menyertai keluarga-keluarga orang-orang yang kami kasihi yang saat ini ada dalam penderitaan sakit. Biarlah Tuhan jamahan tangan kasih-Mu tetap ada menyertai, memberkati, bahkan menyembuhkan mereka. Terlebih khusus Tuhan di dalam jemaat ini kami berdoa menyerahkan Bapak kekasih Bapak Mon Patalatu yang sementara ini dirawat di Rumah Sakit Al-Fatah Ambon, Bapak Pati Oma Dadiara, Ibu Unet Heumase yang sementara ini juga dirawat di Rumah Sakit Umum Ambon. Tuhan, Engkau senantiasa menyertai, memberkati, menjamah dan memberikan kesembuhan bagi Bapak Ibu yang ada dalam penderitaan sakit. Begitu juga dengan anak kekasih kami Miki Patimang yang sementara ini ada dirujuk ke Jakarta untuk ada dalam proses operasi. Tuhan, Engkau menjaga, melindungi, memberkati semua proses operasi anak kekasih kami ini Tuhan. Dia masih kecil, mari Tuhan Allah senantiasa ada dan memberkati dia. Berkatilah orang tuanya supaya mereka tetap kuat untuk tetap mendampingi putra mereka Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami juga berdoa menyerahkan Ibu Leni Tuhumuri yang juga sementara ini ada dalam proses pengobatan di Jakarta dan sementara ini ada dalam penanganan pemeriksaan. Tuhan, Engkau senantiasa mau turut campur tangan dengan semua yang dilakukan oleh para dokter bahkan para medis, dan biarlah Tuhan Engkau mau berikan kekuatan kepada Ibu Leni Tuhumuri. Tuhan mau jamah bagian tubuh yang saat ini ada dalam penderitaan sakit. Begitu juga dengan Ibu Anti Louhenapesi yang juga ada dalam penderitaan sakit dan sementara ini ada dalam persiapan untuk operasi. Mari Tuhan, kiranya Bapak juga mau turut campur tangan, menyertai, memberkati proses operasi ini. Tuhan berikan kekuatan bagi Ibu Anti dan Tuhan tetap turut campur tangan dalam proses penyembuhan Ibu kekasih kami. Keluarga-keluarga yang tetap ada dan menopang kehidupan Bapak Ibu Saudara bahkan anak kekasih kami dalam penderitaan sakit. Mari Tuhan Engkau berikan mereka juga kekuatan yang prima. Bersama juga dengan keluarga Kasa Ulurlo, kami juga berdoa menyerahkan keluarga Kasa dan juga keluarga hamba-Mu Ibu Pendeta Ulurlo, di mana beberapa hari yang lalu Tuhan berkenan memanggil orang yang dikasihi kembali ke sisi Tuhan. Dan terima kasih semua proses pemakaman telah berjalan dengan baik di Manokwari. Tuhan berikan sukacita, kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Biarlah dengan peristiwa kematian ini mereka tetap menyadari dan tetap berserah untuk Tuhan.
Hari ini juga Tuhan kami berdoa menyerahkan kedua keluarga yang dengan sukacita mau memberi untuk pembangunan rumah Tuhan. Keluarga Bapak dan Ibu Lailosa di Kudamati dan juga keluarga Bapak dan Ibu Sihers. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan keluarga yang sudah memberi untuk pembangunan rumah Tuhan. Biarlah janji Tuhan tetap ada di tengah-tengah kehidupan keluarga. Berkat untuk pribadi, berkat untuk seisi rumah bahkan dengan keturunan tetap ada di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak dan Ibu Lailosa dan juga keluarga Bapak dan Ibu Sihers. Kami juga bersyukur kepada Tuhan bersama dengan keluarga Kasengke yang dalam sukacita mereka boleh diperkenankan Tuhan untuk masuk di dalam rumah yang baru. Proses yang panjang Tuhan izinkan untuk ada dalam pembangunan rumah, dan kini Tuhan keluarga boleh menikmati berkat yang Tuhan berikan. Dan inilah syukur keluarga. Biarlah keluarga kekasih kami tetap diberikan kekuatan dan kemampuan di dalam seluruh kehidupan. Kami juga berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan lewat talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi anak-anak SMTPI Sektor Bakung, dengan apa yang mereka persembahkan kepada Tuhan, ibu-ibu peluata Sektor Bakung, pemuda Sektor Bakung, dan juga vokal grup Anbers. Semua puji-pujian yang diberikan untuk Tuhan di hari ini kiranya menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bapa yang kekal dan kudus, siapkanlah kami umat-Mu untuk masuk di minggu ini dengan penuh sukacita. Terlebih khusus Tuhan, para pelayan Tuhan yang ada di dalam perkunjungan akhir tahun, pada keluarga-keluarga, biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan dengan pelayanan di sepanjang minggu ini. Kami juga berdoa dan bergumul menyerahkan pembangunan renovasi gedung gereja yang ada di Jamahan Kasih RST dan juga pembangunan gedung gereja Kasih Karunia yang ada di sektor Teratai. Mari Tuhan tolong kami panitia di dalam pembangunan ini. Tuhan Allah turut campur tangan dengan segala yang kami butuhkan. Terlebih khusus Bapa di sorga, dana yang kami sampai saat ini masih membutuhkan uluran tangan dari Tuhan untuk kami di dalam pembangunan rumah Tuhan ini. Banyak pekerjaan yang harus kami lakukan. Oleh sebab itu Tuhan Allah tolong kami semua. Berkati para tukang yang dengan sukacita ada di dalam pembangunan rumah Tuhan. Engkau tahu siapa mereka dan Engkau kenal para tukang yang ada. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka dengan semua pekerjaan yang ada. Pergumulan kami yang ada di gereja Kasih Karunia di sektor Teratai, kami berdoa dan bergumul khususnya untuk pemasangan 2 buah toreng gereja. Tuhan mari tolong kami. Tuhan bantu kami di dalam proses pekerjaan sampai dengan pemasangan ini. Bahkan juga Tuhan Allah, kami juga saat ini membutuhkan perangkat pelayanan untuk mendukung liturgi ibadah, sound system dan multimedia. Tuhan, kami minta Tuhan Allah di mimbar yang kudus ini, kiranya Tuhan Engkau menggerakkan setiap anak Tuhan untuk ada dan memberi untuk pembangunan rumah Tuhan. Kami hanya tetap punya keyakinan, kami hanya berharap untuk Tuhan sumber berkat. Terima kasih Bapa di sorga. Semua persembahan umat untuk pembangunan kedua rumah Tuhan, baik yang ada di jemaat RST Ambon maupun di Gereja Kasih Karunia, Tuhan akan memberkati dan melipat gandakan berkat di tengah-tengah kehidupan keluarga. Terima kasih Bapa di sorga. Bangsa dan negara kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan Engkau jaga bangsa kami ini. Engkau berkati bangsa kami ini. Bapa berkati
Pulau Ambon ini, berkati Maluku ini dengan semua para pemimpin yang ada, mulai dari Bapak Gubernur, Bapak Pejabat Wali Kota dengan semua staf. Kami juga berdoa menyerahkan situasi keamanan yang ada di negara ini. Bapak Panglima, Bapak Kapolri bersama dengan staf TNI Polri. Biarlah Tuhan Allah senantiasa menjaga, memberkati aparatur keamanan ini Tuhan, untuk menjaga stabilitas keamanan baik yang ada di negara kami ini, bahkan di kota Ambon. Terlebih khusus Bapak Pangdam dan Bapak Kapolda bersama semua staf. Biarlah semua yang dilakukan untuk keamanan kota ini, provinsi ini tetap dijaga Tuhan. Inilah doa syukur kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan pelayanan kami, Gereja Protestan Maluku, dalam mewartakan Injil kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari kekal hingga kekal. Dan akhirnya Tuhan, kami akan berdoa secara bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya persilahkan berdiri. Dan mari kita sama-sama angkat pujian dari 2 Sahabat Lama 173. Jangan kamu takut, aku adalah. Jangan kamu takut, aku adalah. Itu Tuhan janji, biar ingatkan. Itu pun berhibur kalau tak senang. Lagi pun beri kuat bila engkau masuk terang. Tidak pernah kelak ia tinggalkan tinggal, bahkan tiada pernah. Hai, tidak pernah, tidak pernah kelak ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Jemaat kekasih Tuhan, kebaktian yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Untuk itu arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi kamu damai sejahtera. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita ada dalam saat teduh.